Bung Marsal silakan. Bung Rudi sudah join kayaknya Usi Marta. Barangkali bisa tetap bertugas dia. Ya, baik. Selamat malam para senior friends di Gerakan Pemuda. Puji Tuhan pada malam hari ini kita boleh kembali dipertemukan meskipun secara virtual, tapi saya yakin ini tidak mengurangi esensi ibadah dan doa bersama kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Masing-masing kita mengambil waktu untuk beberapa saat. Kita mulai saat teduh. Iya, baik. Kita akan masuk dalam ibadah dan doa bersama kita pada malam hari ini. Sebagai nyanyian pembuka, kita bersama-sama melihat yang ditampilkan dalam slide dari NKB nomor 3 pada bait yang pertama. Berpujilah Allah, hikmatnya besar, serta kata-kata yang selanjutnya. Kita nyanyikan, saya akan memandu. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya tuh dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Doa pembukaan oleh Bung Rudi Polii, kami persilahkan. Oke, selamat malam Bung dan Uci. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Betapa mulia nama-Mu ya Allah, yang telah mengaruniakan keselamatan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami memuliakan nama-Mu yang datang beribadah kepadamu. Saat ini dalam persekutuan doa Senior Friend GPIB Indonesia, kuduskanlah kami dari dosa-dosa kami, bersihkan hati, jiwa, pikiran kami, dalam kuasa roh-Mu, pimpin kami yang bertugas dalam persekutuan doa SFGP lewat online Zoom pada malam ini, agar ibadah kami berjalan dan berkenan kepadamu, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bung Rudi. Para senior friends GPIB Indonesia, kita bersama-sama akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membaca dan menunggu untuk pembacaan Mazmur pujian kita pada saat ini. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah Mazmur pujian kita. Selanjutnya kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Om Walman Sibala. Kami persilahkan. Terima kasih teman-teman senior friend. Terima kasih Bung Marcel. Saya sebelumnya minta maaf karena masih di tempat umum di gereja dan saya harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Jadi saya menggunakan masker. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur walaupun secara virtual kami boleh Engkau himpunkan dalam senior friend yang akan beribadah pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul di situ Engkau hadir. Untuk itu Bapa, Engkau menuntun dan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan renungkan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Anak Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, sesuai dengan sabda Bina Umat, bacaan pagi hari itu terambil dari Kejadian 20 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan. Kalau di sabda Bina Umat diberi judul ketulusan mencegah dosa. Baik, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kadesi dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, dia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kalau kita melihat teks yang kita baca pada malam hari ini, itu saya teringat dengan anak sekolah minggu yang bertanya kepada pelayan, kakak pelayan di sektor kami di Batra Kasih Makassar, kakak, kalau dikatakan Abraham itu bapak segala orang percaya, kok dia sampai berbohong sampai 2 kali tentang istri lagi. Yang pertama kali di Mesir, kemudian di kisah yang kita baca pada malam hari ini. Nah, saya juga tergelitik ketika membaca saat tadi siang pada saat melihat bacaan yang akan jadi sumber perenungan kita malam hari ini. Jadi tergelitik juga hati saya, sempat mengatakan, kok iya ya, mungkin benar bahwa Abraham itu digelar sebagai bapak orang percaya, tapi di satu sisi dia pernah berbohong tentang istri lagi. Orang kan kadang-kadang menyampaikan, oh itu istri saya. Kadang-kadang juga mengklaim, bukan istrinya juga dia klaim, ini istri saya. Nah,
Tapi dikisahkan begini, dalam perjalanan menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Abraham tiba di tanah Negeb, tepatnya di Gerar. Di sana ia tinggal sebagai pendatang atau orang asing. Tapi puji Tuhan, Raja Gerar yang bernama Abimelek pun mau menerimanya sebagai pendatang tentunya. Abraham tentu di sini memperkenalkan diri dan keluarganya kepada Abimelek. Tapi sayangnya ia tidak jujur, 100% tidak jujur. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa Sarah hanyalah saudaranya. Padahal di satu sisi Sarah sebenarnya juga adalah istrinya. Karena dianggap Sarah hanya saudara Abraham, Abimelek pun meminta Sarah untuk menjadi istrinya. Kalau kita lihat kebiasaan raja-raja yang lalu, seperti ya saya beri contoh seperti Raja Daud, ya modusnya seperti itu. Kalau mereka tidak mengambil paksa, ya pakai cara yang seperti Raja Daud, tersentuh dia melihat kecantikan dari Batseba, kemudian ya pakailah modus seperti itu, ditaruhlah Uria di medan yang front yang paling depan, sehingga memang kemungkinannya yang meninggal. Kemudian dia kawin sama Batseba. Nah, kebiasaan raja-raja dulu dalam Sabda Bina Umat ditulis demikian. Kebiasaan raja-raja dulu adalah mengambil perempuan yang disukai menjadi istrinya. Tapi syukurlah sebelum Abimelek menjamah Sarah, Tuhan sudah mencegahnya lewat mimpi. Tuhan tahu ketulusan Abimelek, karena itu ia mencegah Abimelek untuk melakukan dosa. Keesokan paginya, Abimelek pun mengembalikan Sarah kepada Abraham. Abimelek di sini bertanya kepada Abraham, kenapa ia berbohong dengan mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya. Abraham pun kemudian menjawab bahwa ia sebenarnya tidak berbohong. Karena memang Sarah adalah saudaranya. Jadi kalau kita lihat di bacaan selanjutnya, Sarah itu memang satu ayah sama Abraham, tapi lain ibu. Jadi satu sisi dia tidak berbohong. Tapi memang di sini dia tidak berterus terang bahwa Sarah itu juga adalah istrinya. Ia tidak berterus terang karena ia takut jika ia mengatakan bahwa Sarah istrinya, nanti ia akan dibunuh, kemudian Sarah diambil. Karena Sarah sangat cantik. Abraham berpikir bahwa Abimelek adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga ketika ia menginginkan Sarah, maka Abraham sebagai suaminya pasti akan dibunuh. Setelah mendengar penjelasan Abraham, Abimelek pun mengembalikan Sarah. Bahkan ia juga memberikan persembahan kepada Abraham dan Sarah. Abraham juga diizinkan tinggal di Gerar. Sebagai balasannya di ayat-ayat terakhir dalam konteks pembacaan kita, Abraham berdoa untuk Abimelek. Dan Abimelek pun diberkati Tuhan dengan membuka rahim istri dan budak-budak perempuan sehingga ia dapat memperoleh keturunan. Kisah ini memperlihatkan kelemahan Abraham yang tidak berterus terang kepada Abimelek tentang siapa Sarah yang sesungguhnya. Sarah memang saudara Abraham, tapi ia juga adalah istri Abraham. Pertanyaannya di sini, kenapa Abraham tidak berterus terang? Jawabannya dapat kita lihat pada ayat yang ke-11 dalam bacaan malam. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Karena Abraham tidak mengenal Abimelek, ia berpikir bahwa di negeri Gerar termasuk Abimelek tentunya tidak mengenal Allah. Karena tidak mengenal Allah, Abraham akan berpikir Abimelek adalah orang jahat dan kejam, yang bisa menghalalkan segala cara untuk dapat mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk dapat membunuhnya ketika menginginkan Sarah istrinya. Dari sini kita dapat menarik pelajaran. Saya tertarik dengan ayat yang ke-11. Kita kadang-kadang, saudara dan saya itu kadang-kadang underestimate. Kembali sekarang kita di-refresh untuk kembali. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak akan ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Saudara-saudara, ketika Abraham ke Mesir, kemudian dia pertama kali berbohong kepada Raja Firaun, di situ sebenarnya Abraham gagal ketika melihat kegemerlapan Mesir, sementara di tanah asalnya terjadi kekeringan,
di Mesir banyak tersedia bahan makanan, sehingga akhirnya mereka merantau ke Mesir, kemudian Abraham berbohong, itu dia terjebak menjadi pragmatis. Kadang-kadang kita seperti itu, kita terjebak untuk menjadi pragmatis. Kadang-kadang kita mengklaim bahwa orang lain itu tidak benar. Lihat Abraham, bapak orang percaya, tapi dia sampai meragukan keimanan dan kepercayaan Abimelek. Padahal dalam cerita tadi dikatakan bahwa Abimelek didatangi Tuhan, seperti Firaun ketika di Mesir. Nah, kadang-kadang kita terlalu cepat menilai orang lain jika kita belum mengenalnya dengan baik. Jangan sampai karena kita tidak mengenalnya dengan baik, kita akhirnya menjadi salah dalam bersikap terhadap orang tersebut. Yang kedua, janganlah kita selalu berpikir bahwa kebenaran itu mutlak hanya milik kita. Tuhan itu hanya kita yang kenal. Berpikirlah bahwa orang lain juga takut dan mengenal Tuhan. Maksudnya berpikirlah positif terhadap orang lain. Saudara-saudara, dalam proses kehidupan Abraham sebenarnya tetap diperlihatkan bahwa Abraham meskipun dalam Roma pasal 4 ayat 11 dikatakan begini, demikianlah Abraham menjadi bapa semua orang yang percaya. Tapi di sini Abraham, kalau kita lihat kisahnya, dia juga sama seperti kita yang punya keterbatasan, kadang-kadang berpikir pragmatis. Hanya saja satu hal yang mungkin kita belajar dari Abraham, bahwa dia melatih dirinya untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Saudara-saudara, pada saat sekarang kita hidup dalam situasi yang karena mungkin terpaksa, mau dikatakan kebetulan, atau bukan sesuatu yang kebetulan kita imani, akhirnya kita harus berjumpa dalam suasana virtual seperti ini. Tapi di sisi lain, kita bersyukur juga, kalau mungkin COVID tidak datang, kita tidak bisa mempererat kebersamaan kita. Senior friend GPIB, saya meyakini bahwa ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kalau malam hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana virtual pun, itu karena Tuhan kehendaki. Saudara-saudara dikasih Tuhan, melalui konteks bacaan kita malam hari ini, kita kembali diingatkan bahwa ini Abraham ini tokoh yang menarik dalam materi Bina Gerakan Pemuda 2018, materi yang disusun oleh Inyo Manjepon. Saya tergelitik kenapa sampai dikatakan Abraham itu adalah bapa semua orang percaya. Rupanya ada teks dalam Alkitab yang mungkin di pasal 15 ketika Abraham meragukan kesungguhan Allah yang menjanjikan keturunan kepadanya, memberikan harapan kepada Abraham. Di dalam konteks Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab yang kita baca dikatakan coba lihat ke langit. Padahal teks aslinya itu bahasa Ibrani yang mengatakan Habetnah Asmaimah. Jadi teks aslinya sebenarnya kalau diterjemahkan ke Bible itu please. Jadi hanya satu tokoh manusia dalam sejarah peradaban manusia yang pernah Tuhan minta tolong. Jadi Tuhan minta tolong kepada Abraham untuk melihat. Kalau di Kejadian 15 ayat 5 di versi bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan coba lihat ke langit, itulah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Tapi dalam teks naskah Laut Mati, sebenarnya teks yang asli adalah Habetlah Asmaimah. Jadi dia katakan gini, Abraham, tolong. Hanya satu kali Tuhan pernah meminta tolong. Tolong lihat ke langit. Seperti itu keturunanmu. Jadi sangat luar biasa Abraham. Satu tokoh yang pernah Tuhan minta tolong kepada dia untuk lihat ketika dia meragukan harapan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kita lihat juga secara manusiawi, Abraham juga, saya percaya, dikatakan di pengkhotbah, sejarah tidak pernah berulang. Apa yang terjadi di dunia itu hanya berubah. Kalau Ahmad Albar nyanyi Dunia Panggung Sandiwara, hanya pemerannya yang berubah. Sutradaranya, pemeran penggantinya, pemeran pembantu, hanya itu yang berubah. Tapi sejarah itu hanya terus-menerus berulang. Jadi saya pikir kita belajar banyak dari Abraham yang menunjukkan sisi kemanusiaan pada malam hari ini, bahwa dia pun kadang-kadang terjebak untuk pragmatis melihat situasi.
Untuk itu, saudara-saudara, untuk menutup perenungan kita pada malam hari ini, kembali kita ingatkan supaya kita tidak memakai ukuran yang kita pakai untuk selalu memandang orang lain itu kurang. Kita yang lebih, kita yang tahu segalanya. Dan saya sangat berharap keberadaan Senior Friend dapat menjadi tokoh-tokoh pembaharu untuk mensupport kegiatan-kegiatan di gereja terutama. Dengan kita mencobalah menularkan kepada adik-adik kita semua untuk coba berpikir secara positif, menyelami apa maksud dan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita diperhadapkan, karena saya berpikir kita semua yakin dan percaya besi itu ketika banyak ditempa, dia akan semakin tajam. Demikianlah firman Tuhan, kita bersyukur diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk membaca dan merenungkannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, rekan-rekan terkasih, anggota SFGP yang terkasih, untuk menyambut firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan, mari kita memberikan persembahan syukur. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ya, untuk persembahan dapat ditransfer pada rekening Bank BCA dengan nomor 6340 378 278 atas nama Uci Marta Esterina El Tobing. Ya, demikianlah. Selanjutnya untuk doa syafaat kepada Stephen Lengke, sekaligus juga tolong doakan tangan-tangan yang telah memberi untuk persembahan syukur dalam persekutuan doa kita pada malam ini. Terima kasih. Ya, selamat malam para senior Gerakan Pemuda. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada banyak pokok-pokok doa yang disampaikan sampai dengan saat ini. Mari kita gumuli bersama-sama dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selama ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan. Kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur. Dan kiranya Tuhan mau melayakkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pelayanan firman yang baru saja diwartakan oleh hamba-Mu, Bang Walman. Kami mengucap syukur untuk pemberitaan itu, dan kiranya pemberitaan itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa buat hamba Tuhan yang mewartakan firman-Mu tadi, Bang Walman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati setiap gerak langkahnya.
agar dalam setiap gerak langkahnya, kemuliaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan Bang Walman bersama dengan keluarga. Tuhan, dalam syafaat kami, sebelum kami memanjatkan doa pribadi kami, sebagai persekutuan umat Tuhan, kami ingin mendoakan keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta menteri dan kepala daerah yang ada. Kiranya Tuhan mau memberikan kesehatan, memberikan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan. Kami juga berdoa untuk aparat TNI dan Polri yang senantiasa sigap dalam menjaga stabilitas keamanan negara ini. Tuhan mau juga memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang berada di seluruh pelosok negeri ini dan berasal dari berbagai latar belakang yang sudah mau berjeri lelah menyumbangkan tenaga dan apapun yang mereka miliki untuk membantu penanganan COVID-19 di negara ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami juga membawa dalam pergumulan kami berbangsa dan bernegara, agar kiranya Tuhan mau memberikan kesehatan dan satu gerak dalam menjalankan protokol kesehatan, serta adanya kesadaran pribadi untuk mau divaksin dari setiap kami individu di negara ini yang mungkin masih berkeras hati. Tuhan yang baik, kami memohon pemulihan bangsa ini dari COVID-19 dan juga memulihkan perekonomian bangsa ini. Tidak lupa juga kami berbeban untuk mendoakan saudara kami sebangsa yang saat ini kelaparan, kemiskinan, tidak memiliki tempat berteduh, para lansia, janda duda, para kaum papa dan yang terpinggirkan, orang-orang yang sedang sakit, mengalami permasalahan ekonomi, terkena PHK, permasalahan keluarga, tekanan sosial, dan permasalahan keimanan. Kiranya Tuhan mau hadir dan mencukupkan kebutuhan mereka, memberikan kekuatan iman dan roh sukacita dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan lingkungan hidup ini. Kiranya Tuhan pelihara selalu dan hindarkan dari bencana alam. Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia ini, agar kiranya selalu terjaga. Pada kesempatan kali ini juga, kami berdoa untuk setiap anggota maupun pengurus dari senior Gerakan Pemuda maupun anggota Gerakan Pemuda, dimanapun berada dan dalam kondisi apapun, kiranya Tuhan memberkati dan mau jadikan mereka, kami, menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan menghadapi situasi saat ini dengan penuh hikmat dan sukacita, meskipun COVID melanda. Keadaan ekonomi tidak jelas dan terjadi PHK di mana-mana. Tuhan, kami mohon pertolongan. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Senior Friend Gerakan Pemuda dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti Zoom Prayer, Rumah Doa, ABA, Sahabat Peduli, Crowdfund, FGD, dan Bikers. Kiranya semua boleh berjalan seturut kehendak-Mu dan nama-Mu dipermuliakan, serta menjadi berkat bagi kami. Kami juga membawa persiapan HUT Gerakan Pemuda Sinodal
yang rencananya dilaksanakan pada Sabtu 14 Agustus 2021 via YouTube. Kiranya Tuhan beserta sejak awal hingga pada akhirnya nanti, dan semua boleh merasakan sukacita Tuhan. Tuhan Yesus, tabib di atas segala tabib, kami secara khusus juga ingin mendoakan untuk rekan-rekan kami terkasih yang saat ini Tuhan, dalam kelemahan tubuh, kami ingin mendoakan untuk kesembuhan dan kepulihan dari rekan-rekan kami yang boleh kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami berdoa untuk Bung Robert Lesi yang saat ini sedang sakit diabetes. Kami berdoa untuk Usi Adisti yang saat ini sakit epilepsi dan tumor di kepala. Kami berdoa untuk Usi Venka Hitipeu Aihuan yang saat ini sedang sakit kanker. Kami berdoa untuk Mbak Ririn Pongsama Sudarsono yang saat ini sedang sakit limfoma. Kami berdoa untuk Usi Susan Tarigan yang saat ini sedang sakit kanker. Kami berdoa untuk Usi Desi Pati yang saat ini menjalani proses cuci darah. Kami berdoa untuk Bung Joseph Pesik yang saat ini mengalami sakit saraf kejepit. Kami juga berdoa untuk Bung Nelson yang saat ini mengalami benjolan di mata. Serta kami juga berdoa untuk anak Lin Tumanduk yang saat ini sedang sakit demam berdarah. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk rekan-rekan kami maupun handai tolan kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit COVID-19. Kami mau mendoakan untuk Bung Orwi Watuseke, untuk Usi Cili Siwabesi, untuk Opung Siagian, Binsar Siagian dan istri. Kami berdoa juga untuk Usi Maya Pati dan Nino, Usi Veronica Purba, Anabel, Benedikta, Kristi, dan Bapak ND Purba. Tuhan, kami juga dalam doa kali ini mendoakan untuk rekan-rekan kami yang dalam masa pemulihan dari sakit penyakit. Untuk ayah dari Bung Sven Pasak yang sementara pemulihan dari sakit jantung. Kami juga berdoa untuk Usi Monik yang berada di Belanda dalam proses pemulihan pasca sakit jantung. Kami juga berdoa untuk Usi Diana Laisina di Makassar dan Bung Salmon Pati di Tangerang. Kiranya setiap sakit penyakit yang ada, baik yang sudah diketahui maupun yang tidak diketahui, kiranya Tuhan mau angkat dan sembuhkan sehingga semuanya boleh berkumpul, bersukacita, kembali bersama keluarga. Kami pun berdoa agar Tuhan juga berkenan menjaga kami yang masih sehat saat ini, agar terhindar dari sakit penyakit. Tuhan, kami bersyukur kalau malam hari ini juga Tuhan, kami boleh mewakili untuk rekan-rekan kami yang memperoleh kasih karunia berupa pertambahan usia pernikahan. Kami berdoa untuk ulang tahun pernikahan dari Usi Meli Soukota dan Bung Alex Misero ke-27, untuk Bung Luti Tambayong dan istri ke-22 tahun, untuk Bang Johan Tumanduk dan Usi Meiske yang ke-29 tahun, untuk Bung Stephen Sariwiting dan Usi Dinda. Kiranya bahtera rumah tangga ke depan Tuhan berkati selalu. Anak cucunya pun diberkati dan juga boleh menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan, kami juga bersyukur atas pertambahan usia
dari Elsa Sakarias dan Bung Walman Sibala. Kiranya usia yang baru, berkat Tuhan juga melimpah dalam kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga, dan senantiasa berada dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa juga Tuhan, kami mendoakan rekan-rekan kami yang saat ini berduka cita kehilangan anggota keluarganya yang telah terlebih dahulu berpulang ke rumah Bapa di surga. Keluarga Bung Victor Ito WD atas meninggalnya ayahanda terkasih, dan keluarga Bung Audi Lombogia atas meninggalnya ibunda tercinta. Kiranya Tuhan Yesus sumber penghiburan senantiasa menyertai keluarga yang ditinggalkan dengan kekuatan dan penghiburan. Kami juga ingin mendoakan Tuhan untuk persembahan yang boleh terkumpul hingga dengan saat ini maupun di masa yang akan datang, Tuhan. Kiranya persembahan yang boleh terkumpul itu datangnya dari hati yang tulus, dengan niat yang tulus, dan kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, boleh menjadi kemuliaan bagi pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa juga Tuhan, agar apa yang masih ada pada kami Tuhan, boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu menjadi saluran berkat, untuk menjadi saluran kemuliaan Tuhan yang senantiasa berbagi, tidak hanya dengan saudara-saudari kami yang seiman, tapi dengan saudara-saudari kami yang tidak seiman. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Bung Stephen untuk doa syafaat yang sudah disampaikan, didoakan. Bung Danusi, selamat malam. Saya ingin menyampaikan warta SFGP pada malam hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur dan berterima kasih atas karunia Tuhan yang sudah memberkati Bung Danusi, Bung ya, yang dari Makassar sudah menjadi petugas untuk melayani kita dalam ibadah Zoom Pre SFGP malam hari ini. Kami percaya kasih Tuhanlah yang akan memberkati Bung dalam kehidupan bersama keluarga hari demi hari selanjutnya. Terima kasih Bung. Juga saya mengundang Bung Danusi untuk hadir kembali dalam ibadah Zoom Pre SFGP pada hari Senin yang akan datang bersama SFGP dari Jawa Timur. Nanti pengumuman selanjutnya dan juga link Zoom-nya akan diberikan oleh Usi Marta seperti biasa. Warta yang ingin saya sampaikan juga mengenai rekening untuk persembahan kita. Ini kita baru berjalan 2 kali, baru mulai di Sabtu kemarin untuk mengumpulkan persembahan setiap kita mengadakan ibadah Zoom prayer. Nah, yang pasti bahwa penggunaan keuangan ini akan diperuntukkan secara prioritas untuk keberadaan SFGP Zoom Prayer, untuk pembiayaan pelayan firman atau untuk hal-hal lainnya sehubungan dengan kegiatan SFGP Zoom Prayer ini. Jadi Bung Danusi bisa mentransfernya setiap ibadah kita pada hari Sabtu ataupun hari Senin, atau Bung Danusi bisa mengkumulatifnya dan ditransfer pada akhir bulan ke rekening yang sudah ada di layar
screen Bung dan Usi semua, rekening BCA nomor 6340378 atas nama Usi Marta Esterina L. Tobing. Jadi Bung dan Usi sekali lagi bisa mentransfernya setiap ada kegiatan Zoompray atau bisa dilakukan secara kumulatif pada akhir bulan. Terima kasih Bung dan Usi, dan warta yang lainnya juga saya mau sampaikan, Rumah Doa juga akan kembali melakukan aktivitas kegiatannya pada tanggal 19 Agustus yang akan datang. Di samping juga setiap hari kita bergumul bagi rekan-rekan kita yang masih terpapar terutama dengan kondisi COVID-19 ini ya. Jadi setiap hari saya akan posting di grup Rumah Doa dan juga di grup besar SFGP untuk kita bersama-sama bergumul dan bersehati mendoakan rekan-rekan kita ini supaya mereka diberikan belas kasihan Tuhan untuk segera mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Bung dan Usi, itu saja yang ingin saya sampaikan. Usi Marta, mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya mau mengucapkan dan menyapa yang baru pertama hadir. Ada Bung Stephen ya, ada Bung Walman juga, Bayan Firmannya baru pertama hadir, ada siapa lagi boleh angkat tangan? Ada Bung Henry Dunan dari Jambi, akhirnya Elis ada temannya. Ada Usinova dan juga ada Bung Resdianto Rumbu, juga Bung Yudi Lumoindong. Terima kasih sudah bergabung. Sebentar sebelum lagu penutup, kita ada satu video yang akan diputar. Bung Dani atau saya nih yang siap? Saya sudah siapkan. Oke, silahkan. Terlihat ya Bung dan Usi? Bung. Ya, kelihatan Bung. Suaranya oke ya? Iya. Mantap Bung. Ya, ini persembahan dari teman-teman SFGP Makassar kepada Bung Wilman, pelayan firman malam hari ini. Baik, silakan Bung, dilanjutkan. Iya, baik. Menutup ibadah kita pada malam hari ini, sebelum masuk dalam berkat, bersama kita akan bernyanyi dari Kidung Pujian, Gita Bakti nomor 119, bait yang pertama, Yesus inginkan dirimu bersinar terang, serta kata-kata yang berikut. Saya akan memandu lagu ini. Yesus inginkan dirimu bersinar
bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Silakan Om Walman. Baik, saudara-saudara SFGP yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah. Terima kasih. Salam Terima sejahtera. kasih. Terima kasih. Bung dari Makassar. Bung dari Terima kasih Bung Walman, selamat ulang Bung Walman, tahun. selamat ulang tahun, Bung Walman. Selamat ulang tahun, Bung Walman, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Yang memberkati. Selamat ulang Terima tahun. kasih Makassar. Terima kasih Meis. Selamat ulang Terima tahun kasih kawan. semua. Kejutannya ya, jadi PF dan dikasih video ternyata hadiah ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun Kakak Bu. Senior Walman Ciba, terima kasih banyak. Selamat ulang tahun, sehat selalu. Terima kasih Senior Makassar. Terima kasih. Bung Marsal, Bung Rudi Polii, Bung Stephen Lengke, terima kasih. Bung Danusi kita foto ya. Dani, Bu Simarta, terima kasih. Terima kasih. Kita mau foto dulu ya Bung Danusi. Ayo foto-foto. Ini ada 2 slide. Jadi saya akan ambil slide pertama dengan 2 kali ya. Bung Setan, Jadi Bung Setan terpisah dari Carlo Yonas ya Bung. Usita boleh buka videonya. Bung Roni, salam buat di sebelah. Oke, Siap, Bung Hardi. siap ya. Kita akan ambil foto 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Saya pindah ke slide kedua. Wah, Bung Carlo masih ada nih. Usi Linda masih, Usi Ita masih, Bung Bob masih, Bung Ardi, Om Boy masih, Bung Hari masih. Bung Indra tolong dibuka. Selamat malam, Bro. Selamat malam. Bung Carlo, mantap. Bung Yudi Lumoindong boleh dibuka videonya. Usi Linda. Linda. Bung Carlo ada chip kah? Bung Resdianto Rumbu boleh dibuka. Usi Sela boleh dibuka videonya. Bung Resdianto Rumbu. Bung Yudi Lumoindong boleh dibuka. Boleh, ada Bung Sven Pasak. Selamat malam. Mantap. Maaf lagi saya turun. Usi Nova boleh? Usi Sela boleh buka videonya? Oke. Izin sinyalnya jelek tadi. Oke, saya langsung ambil aja ya. Silakan Bung, 1, 2, 3. Nanti Bung tampilnya Bung. 1, 2, 3. Oke, sudah. Silahkan Bung dan Usi. Terima Kalau kasih. ada perkenalan kali ya, yang baru tadi Oh, Usi boleh, Marta. boleh. Silakan. Tadi siapa ya? Bung Stephen ya, Bung Stephen, Bung Walman, ada Dian. silakan mari Bung. Halo, silakan. Bung Stephen boleh duluan mungkin? Iya. Selamat malam. Terima kasih para
para senior Gerakan Pemuda. Minta maaf, sorry. Soalnya saat ini berbarengan juga dengan rapat PHM di Bukit Zaitun, jadi selang-selingnya. Perkenalkan, nama saya Stephen Lece, asal jemaat dari GPIB Bukit Zaitun. Mungkin ini bukan yang pertama kali, pernah sebelumnya, tapi mungkin videonya yang jarang diaktifkan. Mohon maaf sebelumnya. Salam kenal kembali, kiranya kedepannya bisa terus berkolaborasi, bisa lebih aktif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan yang merasa baru hadir, ya silakan perkenalkan diri. Ada Bluesy, silakan Bluesy sudah buka mic-nya. Salam. Saya yang berinisial Bluesy, nama saya John Parera. Oke. Kebetulan saya juga dari umat dari Bukit Zaitun, sektor 6, Matangan Balang Bodong. Baru aja ini kita bergabung ini. Oke, terima kasih. Selamat datang. Bongso, selamat bergabung, Bongso. Siap. Ya. Ada Bung Henry Dunan nih dari Jambi. Silakan Bung Henry. Salam, selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, saya Henry Dunan Malam, Bang Henry dari Makassar. Marturia Jambi. Saya dari Marturia Jambi. Saya Marturia Jambi, satu gereja GPIB sama Kak Nopelis. Saya 2 minggu yang lalu diajak Kak Nopelis, tapi baru bisa hadir malam ini. Kadang terbentur dengan ibadah PKB malam minggu, jadi bagi-bagi waktu gitu. Terima kasih, selamat malam, salam. Halo. Bang Henry, salam dari Febri. Kami menyambut dengan sukacita Bung Henry Dunan. Shalom, selamat bergabung. Ada James nih, siap? Boleh? Bung James Sitianai Pesi dari Makassar juga, Bung, itu. Silakan Bung, memperkenalkan diri. Boleh Bung Rudi Polii, Bung Rudi Polii. Ya. Nggak apa-apa. Udah selesai. Oh, ini ada Bung Indra juga ya, ada Bung Indra R sama tadi siapa ya? Usi, sebentar, ada Bung Indra yang akan bertugas hari Senin, juga ada Usi, ya udah keluar. Sinova tadi ya? Bukan, Usi Yuli kalau nggak salah. Yuli ya. Ya, Bung Indra deh boleh, silakan Bung Indra. Pelayan firman Senin, silakan. Bukan, saya petugas doa syafaat yang iya, pertama. silakan. Oh, ya. Selamat malam. Sekalian, orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kenalkan, nama saya Indra Patris Ratu. Kami bergabung sudah beberapa waktu yang lalu, cuma baru sekarang bisa kita ketemu. Selamanya jarang sekali sih saya buka kamera. Saya dari GPIB Jemaat Sinai, Surabaya. Satu jemaat dengan pendeta Emerson. Oh, ya. Nah, saya bergabung diajak oleh Pak Pendeta Emerson ini. Mantap. Masih Terima ya, kasih. Pendeta Happy masih di situ ya, Bung? Apa? Pendeta Happy masih KMJ? Happy ya, pendeta KMJ-nya pendeta Happy. Masih ya. Ya, Mas. Terima kasih Bung Roni Samson. Ada tadi mana tuh? Sinova tadi itu. Ada Bung Yudi Lumoindo. Iya. Bung
Bung Yudi. Bung Yudi Silakan. udah. Oh, udah ya. Bung Yudi Siapa udah yang berapa belum berarti kali. ya? Rudi Polii yang belum ya? Iya. Belum ya? Bung Rudi Polii mana? Oh ya. Oh, sudah. Silakan, Bung. Selamat malam, shalom. Shalom. Di SF SFGP. ya. Perkenalkan saya Rudi Polii,